Jadi karenanya saya berharap agar persekusi ini tidak terjadi, ya lakukanlah tindakan terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, termasuk melakukan fitnah, kriminalisasi, dan atau hate speech terhadap para ulama, para habaib, dan lain sebagainya. Aksi persekusi masih berbuntut di sejumlah tempat. Di Solok, ratusan warga mengecam pencopotan Kapolresta Kota Solok yang dinilai gagal mengantisipasi persekusi terhadap seorang dokter di sana. Selain meminta Kapolri untuk membatalkan pencopotan, para pendemo justru menuding korban persekusi mencoreng citra Kota Solok. Sementara di Jakarta, petinggi PKS meminta aparat berlaku adil dalam kasus persekusi. Puluhan massa yang mengaku mewakili masyarakat dan DPRD Kota Solok Minggu malam berdemo menuntut kejelasan atas pencopotan Kapolresta Kota Solok AKBP Susmelawati. Aksi demo yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Solok Irman Yevi Adang dari Partai Amanat Nasional tersebut digelar di tengah-tengah kota dengan menghadirkan puluhan warga dan tokoh masyarakat serta anggota DPRD Kota Solok. Dalam orasinya, Irman menegaskan citra Kota Solok sudah tercoreng akibat kabar persekusi Dr. Fira Lovita. Sekarang mengapa dia berkoar-koar di Jakarta seolah-olah kota kita ini menjadi kota yang tidak aman. Kami mengharapkan kepada Kapolri untuk menjelaskan kenapa Kapolres kami harus dicopot. Sebelumnya, kabar persekusi yang menimpa Dr. Fira Lovita di Kota Solok memicu perhatian masyarakat luas. Dokter RSUD Solok ini merasa diintimidasi setelah unggahannya di Facebook dinilai melecehkan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Aksi persekusi ini berujung dengan dicopotnya Kapolres Kota Solok oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Sementara di Jakarta, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengecam tindakan persekusi yang dilakukan simpatisan salah satu ormas. Dalam acara buka puasa bersama dengan kader PKS di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu petang, Hidayat juga meminta penegak hukum berlaku adil, termasuk menelaah penyebab tindakan sewenang-wenang di luar jalur hukum tersebut. Jadi karenanya saya berharap agar persekusi ini tidak terjadi, ya lakukanlah tindakan terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, termasuk melakukan fitnah, kriminalisasi, dan atau hate speech terhadap para ulama, para habaib, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah asap dari api yang bernama dibiarkannya atau bahkan kan ada dokter yang kemudian dilindungi, tapi ada dokter yang kemudian beliau mendukung gerakan 212 malah dipecat. Nah, ini bagaimana coba? Selain Dr. Fira Lovita, seorang pelajar 15 tahun di Jakarta juga menjadi korban persekusi massa simpatisan FPI. Kasus tersebut masih ditangani di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Aksi serupa diyakini juga marak terjadi di sejumlah lokasi. Jaringan penggerak kebebasan berekspresi se-Asia Tenggara atau Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet bahkan mensinyalir tren persekusi cenderung meningkat. SafeNet yang bergabung dalam koalisi anti persekusi mencatat sejak Januari 2017 saja sedikitnya ada 60 kasus persekusi terjadi di sejumlah daerah. Alan Maulana, CNN Indonesia. Kita ke Polda Metro Jaya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Katrina Inandia di sana. Katrina, selamat siang. Apakah ada tersangka baru atau pihak baru yang diperiksa penyidik Polda Metro Jaya? Terutama ini yang berinisial BL, teman M yang diduga melaporkan postingan M kepada salah satu ormas. Iya, selamat siang Iqbal. Memang hingga saat ini dari Polda Metro Jaya, jumlah tersangka dalam kasus persekusi dengan korban berinisial PMA baru ada 2 orang, tetap 2 orang Iqbal. Yang pertama adalah inisial AM dengan usia 22 tahun yang diduga melakukan pemukulan di pipi PMA. Sementara satu lagi adalah M yang berusia 57 tahun yang juga diduga melakukan pemukulan di kepala PMA. Sementara itu, dari Polda Metro Jaya sendiri memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa, saat ini masih berstatus saksi, yang sebelumnya pada hari Sabtu kemarin juga Polda sudah memeriksa Zainal yang merupakan Ketua RW 03 Cipinang Muara. Ketua RW ini dinilai perlu diminta keterangannya karena memang tempat persekusi itu terjadi adalah di aula RW tersebut dan memang dari keterangan-keterangan para tersangka memang tempat melakukannya persekusi itu dipindahkan dari tempat tinggal sang korban menjadi di aula RW tersebut karena memang aula itu disebutkan lebih luas dan lebih memuat banyak orang seperti itu. Dan apabila nanti Ketua RW 03 Cipinang Muara ini dinyatakan memang ia mengetahui bahwa
aula RW itu akan digunakan sebagai kegiatan persekusi, kemungkinan bahwa ketua RW ini akan menjadi tersangka juga cukup besar, Iqbal. Namun hingga saat ini memang Polda Metro Jaya masih mendalami hal tersebut karena ketua RW 03 itu mengaku tidak ada di tempat pada saat kejadian itu terjadi. Sementara itu, selain dari ketua RW 03, betul sekali Iqbal, Polda Metro Jaya juga sedang mendalami peran dari teman dari PMA sendiri yang melaporkan konten-konten negatif atau konten penyebar kebencian ini yang dinyatakan dilaporkan kepada para pelaku persekusi ini yang kemudian berujung pada tindakan persekusi tersebut. Namun hingga saat ini memang Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan dan kami pun masih menunggu keterangan dari Polda Metro Jaya yang saat ini masih ada beberapa rapat internal yang tidak bisa diganggu seperti itu, Iqbal. Dan memang selain dari persekusinya sendiri, sebenarnya dari beberapa lembaga sendiri seperti dari LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sempat mengatakan bahwa tidak hanya pelaku persekusi saja sebenarnya yang perlu dihukum, karena memang sebagai pelaku penyebar konten kebencian pun seharusnya si korban atau PMA juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun mungkin tidak berupa hukuman pidana atau apapun, tapi harus diberikan teguran setidaknya karena memang itu melakukan kesalahan, dan juga harus ada urgensi di sini. Kita harus melihat bahwa di Indonesia artinya ada urgensi untuk mengedukasi anak-anak Indonesia gimana caranya agar mereka tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Dan sepertinya kasus dari persekusi ini masih akan terus bergulir panjang, Iqbal, karena Polda Metro Jaya masih terus mencari tersangka-tersangka lain karena memang di sana sangat banyak sekali orang yang ada pada saat kejadian tersebut dan juga banyak pihak-pihak yang terlibat di sana, Iqbal. Katrina, kalau tadi Anda mengatakan bahwa pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, lalu bagaimana kondisi PMA saat ini di Rumah Aman? Ya, Iqbal, saat ini PMA masih dalam perlindungan dan masih berada di Rumah Aman. Namun yang sangat disayangkan adalah saat ini PMA sebentar lagi akan menjalani ujian sekolah. Artinya memang dia memerlukan suasana yang cukup kondusif untuk belajar. Namun hingga saat ini dapat dipastikan bahwa ia aman di Rumah Aman tersebut bersama juga dengan keluarga dan adik-adiknya, Iqbal. Baik, Katrina Indadia, terima kasih atas informasi dari Anda.